Jadi banyak omongan yang keluar dari netizen kayak si Raffi ketangkep, dia akhirnya di penjara. Bisa tolong diklarifikasi? Emang sebenarnya Raffi itu gimana sekarang? Benar dia di penjara? Enggak benar itu. Itu cuma isu-isu palsu yang beredar aja. Aslinya dia nggak di penjara, dia nggak mati, dia bebe aja kok. Banyak yang bilang Raffi hilang dari permukaan itu karena kasusnya Pak Kasno. Mas ini kan terlibat dalam video dan penggalangan dana itu ya. Jadi yang sebenarnya terjadi tuh bagaimana sih Mas? Oke, jadi kita dulu bikin penggalangan dana buat Pak Kasno. Kemarin kita dapat total 40 juta. Semua yang di video itu benar. Saya ada di situ bantuin Raffi semuanya. Kita kontrakin Pak Kasno rumah, kita beliin perabotan, kita isiin rumahnya. Dari pandangan saya sih Pak Kasno tuh agak gimana ya? Dia tuh selalu minta uang sama Raffi untuk hal-hal yang sifatnya tersier. Dia beli burung, dia dangdutan, nyawer biduan, sampai akhirnya Raffi capek dan dia kasih semua uangnya ke Pak Kasno. Gitu Mas. Dia udah gak mau tahu lagi. Yang mau saya sampaikan tuh gini Mas. Raffi itu orang baik. Dia gak bawa kabur uangnya Mas. Kalau kita pikir secara logika aja ya, uang segitu buat dia tuh kecil. Kita kerjasama dengan brand-brand gede. Raffi itu orang kaya Mas. Kalau dibilang dia bawa kabur uang itu aneh banget menurut saya. Seenggaknya itu yang ada di hati saya. Raffi gak mungkin bawa kabur uang itu. Saya gak tahu yang benar yang mana, tapi saya yakin dia orang baik. Dia gak butuh uang itu. Dia gak mungkin bawa kabur. Dia ngebelain gue dari semua orang yang sekarang benci sama gue. Dia speak up ngebelain gue. Waktu gue ngelihat dia di situ, dada gue langsung dep gitu bang. Gue merasa kayak balik hidup lagi gue. Dia tuh saksiin semuanya bang. Kita cari kontrakan bareng, kita belanjain barang-barang, kita rapin rumahnya. Dia lihat semuanya. Orang yang bikin dokumenter itu dan Ardi, gue bisa bilang mereka udah nyelamatin nyawa gue. Kalau bukan karena dokumenter itu, gue juga nggak tahu apa yang bakal terjadi sama hidup gue. Di situ gue baru bisa yakin, gue punya kesempatan. Sekarang saatnya gue lawan balik. Buat lo yang punya akun itu, gue tahu nama lo siapa. Gue bener-bener gak ngerti tujuan lo tuh apa sebenarnya. Lo gak pernah tanya gue, gak pernah minta dari sisi gue. Lo cuma dengerin apa kata Pak Kasno dan lo upload gitu aja. Lo sadar gak sih apa yang lo perbuat ke gue? Lo hancurin reputasi gue, lo hancurin karir gue, lo hancurin hidup gue. Gak tahu, mungkin lo juga gak peduli sih. Jadi ahli hukum gue bakal kirim lo surat somasi. Lo baca dan silakan gue mau tahu respon lo. Buat Pak Kasno, saya ngerti Pak, Bapak mau hidup yang lebih baik. Itu yang saya mau juga buat Bapak. Tapi waktu saya mau berusaha ngebantu Bapak, ngerubah hidup Bapak jadi lebih baik, Bapak justru ngerubah hidup saya jadi lebih buruk Pak. Pengkhianatan yang Bapak lakuin tuh, ngerubah hidup seseorang selama-lamanya. Saya berharap Bapak muncul lagi. Tapi kali ini, tolong cerita yang jujur Pak. Lu tau gak sih bang, Allah tuh ngasih kita hadiah default. Hadiah yang dikasih sama Allah dari awal kita lahir. Itu harga diri. Itu makanya kenapa kita punya nilai di mata orang, gak direndahin sama orang. Allah kan sayang sama kita ya. Allah tuh gak mau kita direndahin sama orang. Makanya Allah kasih kita harga diri gitu maksudnya. Jadi udah sepantasnya kita jaga nih pemberian penting dari Allah ini gitu. Nah ironi aja, kita udah dikasih harga diri sama Allah, terus kita naruh harga. Fakta bang, gak bisa ketolak itu. Waktu kita minta sama orang, nadah tangan sama orang, mau karena kita serakah ataupun karena memang butuh karena lagi susah, harga diri kita pasti turun. Itu fakta bang, gak bisa lo tolak. Serakah itu boleh bang, tapi kalau serakahnya sama Allah. Karena Allah pasti punya ribuan atau jutaan cara terbaik buat ngasih yang kita minta tanpa harus nurunin harga diri kita. Lewat usaha kita berkembang, lewat karir kita melonjak, banyak lah. Tapi kalau kita serakahnya sama manusia, Allah tuh senang loh bang kalau kita serakah sama dia. Lu jawab gue deh, Allah maha kaya kan? Iya. Allah ngejawab semua doa? Iya. Kita minta berapapun juga gak akan ngurangin sedikit pun dari Allah, bener gak? Iya. Terus kenapa kita gak minta? Kita minta, kenapa mintanya dikit? Kenapa kita mintanya sama manusia? Bayangin gini bang, Allah ini udah pegang duit nih buat dikasih ke kita gitu. Duitnya udah ada nih, kita tinggal minta doang sebenarnya mah. Tahu-tahu kita minta sama yang selain Allah. Berarti kan sama aja Allah bisa gini. Oh ya udah, berarti lu nggak butuh dari gua kan? Minta aja sama orang. Tapi besok-besok jangan minta sama gua lagi ya. Lu nggak butuh gua kan? Gimana? Makanya kenapa biasanya orang kalau udah punya mental ngemis, dia akan selalu ngemis. Kalau ternyata itu gara-gara Allah udah nggak peduli lagi sama dia, gimana? Ini kita lagi bicara Allah bang, Allah, Tuhan gua dan Tuhan lu, nggak peduli sama kita. Dan buat kalian yang nonton, video ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan Pak Kasno ya. Tolong jangan caci dia, kita semua pasti pernah bikin kesalahan, gue juga bikin kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang bikin kesalahan,
itu adalah dia yang tobat.